Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevinda Wahyuning Tias dengan NIM 877972732. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah panduan pembelajaran mikro, yaitu mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada slide pertama, yaitu ada identitas, nama Nevinda Wahyuning Tias, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kode mata kuliah SPIK 4121 atau pembelajaran mikro, nama pelajaran IPA, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3 atau ganjil, fase B, alokasi waktu 1x15 menit. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep dasar makhluk hidup dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup melalui kegiatan pengamatan, menjelaskan secara sederhana pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berdasarkan penjelasan guru. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup melalui pengamatan dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup secara sederhana setelah mendengarkan penjelasan guru. 3. Peserta didik dapat menyebutkan tahapan pertumbuhan manusia, hewan, dan tumbuhan melalui media gambar yang tepat. 3. Asesmen, yaitu ada 2 asesmen yang saya ambil, 1 asesmen diagnostik, 2 asesmen for learning. 4. Materi ajar, tema pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 1. Menjelaskan pengertian makhluk hidup serta ciri-cirinya melalui kegiatan pengamatan sederhana. 2. Menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup secara sederhana. 3. Membedakan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari. 5. Sumber 1. Lembar kerja siswa atau LKS IPAS kelas 3 SD. 2. Video yang ada di YouTube. 6. Media 1. Video pembelajaran dari YouTube tentang ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan, dan perkembangan. 2. Laptop atau HP atau proyektor atau LCD sebagai alat untuk menayangkan video YouTube. 3. Lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk mencatat hasil pengamatan dan jawaban. 4. Alat tulis seperti buku, pensil, pulpen penghapus untuk menulis hasil belajar dan jawaban. 7. Metode 1. Metode pengamatan. 2. Metode tanya jawab. 3. Metode diskusi kelompok. 4. Metode demonstrasi. 5. Metode penugasan. 8. Alokasi waktu 15 menit terdiri atas kegiatan awal 3 menit, kegiatan inti 9 menit, dan kegiatan penutup 3 menit. 9. Skenario pembelajaran. Awal pembelajaran 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama, mengecek kehadiran, serta kesiapan belajar peserta didik. 2. Guru mengondisikan kelas agar tertib dan siap mengikuti pembelajaran. 3. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan pengalaman sehari-hari peserta didik seperti tanaman yang tumbuh dan ciri-ciri makhluk hidup. 4. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilakukan. 6. Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk pembiasaan nasionalisme. 7. Guru memberikan ice breaking atau tepuk semangat untuk meningkatkan fokus dan kesiapan peserta didik sebelum masuk ke kegiatan inti. Inti pembelajaran 1. Guru menyampaikan penjelasan singkat materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. 2. Guru menayangkan video pembelajaran melalui proyektor dari YouTube. 3. Peserta didik mengamati dan menyimak video dengan seksama. 4. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. 5. Setiap kelompok mengerjakan LKPD berdasarkan hasil pengamatan video meliputi ciri-ciri makhluk hidup, pengertian pertumbuhan dan perkembangan, tahapan pertumbuhan manusia, hewan, dan tumbuhan. 6. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 7. Kelompok lain dan guru memberikan tanggapan serta umpan balik terhadap hasil presentasi. 8. Guru memberikan penguatan dan menyimpulkan secara singkat hasil pembelajaran bersama peserta didik. 9. Guru memberikan tugas individu untuk mengukur pemahaman peserta didik terkait materi yang telah dipelajari.
Penutup. 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Guru memberikan penguatan materi serta persepsi atas partisipasi peserta didik. 3. Guru melakukan refleksi singkat bersama peserta didik terhadap pembelajaran hari ini. 3. Guru melakukan refleksi singkat bersama peserta didik terhadap pembelajaran hari ini. 4. Guru memberikan tugas rumah sebagai tindak lanjut pembelajaran. 5. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya serta informasi remedial bagi peserta didik yang belum memahami materi dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah memahami materi dengan baik. Kemudian menutup pembelajaran dengan salam. 10. Perangkat penilaian atau asesmen. Tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3 SD atau MI. 1. Asesmen pengetahuan. Dapat kita lihat seperti yang ada pada layar. Pedoman penskoran yaitu jika pilihan ganda, jawaban benar 20, jawaban salah 0, skor maksimal 100. Uraian singkat, jawaban benar sama dengan 20, jawaban kurang tepat yaitu 10, dan jawaban salah itu 0. Lalu skor maksimal sama dengan 100. Nilai, jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. 4. Asesmen keterampilan. 5. Rubrik penilaian tugas kelompok dapat kita lihat seperti pada layar. 11. Refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi peserta didik. 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini tentang makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan? 2. Mengapa penting memahami proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? 3. Apakah kamu senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini atau menonton video, diskusi, dan presentasi? 4. Apakah masih ada kesulitan dalam memahami materi atau mengerjakan tugas hari ini? Refleksi pendidik. 1. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? 2. Apakah peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan baik? 3. Apakah penggunaan video YouTube dan media proyektor membantu peserta didik memahami materi? 4. Apakah kegiatan diskusi kelompok dan presentasi berjalan dengan efektif? 5. Apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya? 12. Lembar kerja peserta didik atau LKPD dapat kita lihat seperti yang ada di layar. Selanjutnya, LKPD, tugas individu, juga kita perhatikan yang ada di layar. Adapun kunci jawaban LKPD yaitu tugas kelompok dan tugas individu sebagai berikut. 13. Pengayaan dan remedial. A. Pengayaan. Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan pengayaan berupa 1. Mengamati pertumbuhan makhluk hidup di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 2. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan tahapan pertumbuhannya di depan kelas dengan bahasa sendiri. B. Remedial. Peserta didik yang belum memahami tujuan pembelajaran diberikan bimbingan dan latihan tahapan berupa 1. Mengulang penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup serta pengertian pertumbuhan dan perkembangan dengan bantuan gambar. 2. Mengerjakan soal sederhana tentang ciri-ciri makhluk hidup dan mengurutkan tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Kunci jawaban pengayaan dan remedial yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.